Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birahmatihi yatarhamu ibadul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'udz zalimun wa bi hidayati yahtadud dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat, apa kabar semuanya? Khususnya di Majelis Taklim Lingkungan Nurun Nisa, bunda-bunda, teteh-teteh yang salehah. Apa kabar selama ini? Lama tidak jumpa, khususnya dengan Majelis Taklim dan sahabat bunda-bunda di teteh-teteh di lingkungan Majelis Taklim Nurun Nisa di bawah pimpinan Umi Ruli dan Abi. Dan umumnya pada sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan video singkat di bincang atau di kajian saya pada saat ini, sahabat dan juga para jemaah sekalian. Tapi alhamdulillah, walau secara fakta dan kenyataan saat ini bahwa kita tidak bisa langsung ketemu face to face, tidak bisa bermuajahah, namun dengan hasil pemikiran dan karya manusia, ternyata kondisi dan kenyataan yang terjadi saat ini tidak menghalangi untuk kita bisa bertemu walaupun lewat media digital. Salah satunya lewat media YouTube, atau bisa lewat IG, atau WA, atau live streaming, dan lain sebagainya. Tentu saja ini juga tidak mengurangi makna kebersamaan kita untuk bisa, anggap saja ini pertemuan yang seolah-olah kita hadir. Bayangkan aja seperti itu ya, bunda dan teteh, subhanallah. Saya dari Garut, kemudian bunda dan teteh ada di mana, atau di Cimahi, atau di mana, di Bandung, dimanapun bunda-bunda dan teteh, khususnya di lingkungan Majelis Taklim Nurun Nisa. Masya Allah, tidak ada halangan untuk bisa bersilaturahim walau lewat media seperti ini. Bunda dan teteh serta sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sedang diuji oleh Allah. Saya percaya ini ujian bagi kita. Kenapa? Karena ujian itu adalah sebuah ketetapan yang memang Allah sudah jauh wanti-wanti sebelumnya akan Allah kasih. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Demi sungguh, kata para ahli bahasa, kalimat nabluwannakumnya juga pakai dua taukidnya, lam dan nun taukid. Wala nabluwannakum, demi sungguh. Jadi serius, tidak main-main nih Allah. Firman Allah, kami akan menguji manusia. Ini manusia, kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Minal khauf, dari rasa takut. Hari ini warning Allah itu jelas sedang kita alami bersama. Dunia pada umumnya dan kita, baik dari skop yang paling kecil di rumah tangga, di rumah, sedang dilanda oleh sebuah rasa ketakutan. Sampai ketakutan itu terimplementasi, lahirlah aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk social distancing. Bahkan sekarang tidak hanya jaga jarak, tapi sudah pada physical distancing, ketemu saja. Itu sangat berhati-hati. Dan itu sebuah ketakutan yang luar biasa. Wajar? Wajar. Karena memang Quran sendiri sudah memberikan legalitas. Kalian akan mendapatkan, akan diuji dengan ketakutan. Jadi takut itu hukum Allah. Dan itu manusiawi. Pan urang gesok loba rasa kasihan mah. Begitu menikah, kata orang tua nate, teteh tong loba ting budak. Nah mamah pun naon bisi teka paraban, kan rasa sieun. Geus boga budak sieun teka biayaan, padahal boga bibina ngaranna Jayaya. Biaya. Geus sakola sieun teu lulus. Geus lulus sieun tidak punya pekerjaan. Setelah punya pekerjaan sieun teu digaji. Setelah digaji sieun dimutasi, sieun dipecat. Dan ketika sudah bekerja, takut menghadapi masa pensiun. Sehingga ada apa yang disebut dengan ketika karena sudah orang sudah di zona aman,
nyaman. Misalkan kalau seseorang jadi pejabat, seseorang jadi apa, takut untuk pensiun. Disebutnya dengan rasa takut yang berlebih, past power syndrome. Belum aja pensiun, segala geus karasa. Sabab naon? Nyawang jeung ngabayang persoalan anu bakal datang kumaha lamun geus pensiun. Fasilitas mobil hilang, jabatan coplok, supir tidak ada, uang jalan tidak ada. Engke malah mun geus pensiun meureunnya ngumah mobil teh kudu kusorangan, nyupir kudu kusorangan, bensin kudu neangan. Selama ini ketika jadi pejabat, mobil sudah tersedia, supir sudah tersedia, bensin termikirkan, sudah bahkan ada istilah mami makan dan minum saja sudah dijamin ketika menduduki jabatan. Ketika itu akan tidak ada, maka muncul rasa kasihan. Jadi rasa kasihan itu sesungguhnya wajar. Tetapi adalah rasa kasihan itu sangat tidak wajar ketika rasa sian itu muncul berlebih-lebihan. Hari ini fakta. Saya tidak bermaksud menggurui ayahanda, bunda, teteh, dan sahabat-sahabat serta jemaah sekalian. Rasa sian wajar sekali lagi. Sehingga di awal-awal munculnya musibah virus ini, saya hanya ingin mengatakan berapa banyak orang yang begitu takut terhadap makhluk. Sampai takutnya kepada makhluk yang bernama virus corona ini melebihi takutnya kepada Allah. Jujur, seberapa takut kita dengan Allah dibanding dengan takut kepada virus, yang virus itu notabene-nya adalah makhluk Allah yang terkecil, yang berukuran nano, sekian mili. Sangat kecil, sampai dilihatnya aja harus pakai mikroskop, saking kecilnya. Tapi begitu takutnya. Dan takut ini tidak hanya melanda pribadi, dunia takut. Di tingkat elit, tapi ke tingkat elit. Di sisi istana, tapi ke sisi astana. Sieun kabeh jelema. Salah, tidak. Tapi yang jadi persoalan adalah seberapa takut kita kepada Zat Sama Pencipta. Dan virus ini juga bagian dari makhluk Allah yang sesungguhnya adalah sedang apa? Sedang bertasbih, sedang sujud, sedang mengikuti aturan Allah. Surah Allah teh nyebar. Tuh si itu terinfeksi kumaneh, terinfeksi. Si itu ulah. Sehingga fenomena ini sekarang berkembang. Kalau memang kenyataan ini harus dihadapi, ada yang bilang nggak salah karena ketakutan cuci tangan, harus cuci kaki. Sampai ada suami pulang dari kantor sebelum ke rumah kata istrinya sengaja cegah di dalam kantor. Ayah, buka sepatu, buka kaos kaki. Untung suku nanti dibuka. Buka baju, tekenging nganggo acu kalebat. Atuh rek asup teh di tataranjang kecuali hanya kolon. Kan misal begitu. Masukkan karena mesin cuci. Ketakutan, iya wajar. Tapi haruskah ketakutan itu berlebih? Setelah ikhtiar dijalani, protap prosedural, logika dijalani, maka semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada pertanyaan, ayahanda, bunda, dan teteh serta sahabat sekalian dari seorang ibu, Pak Ustadz cenah da sieun salah ka abdi teh dasok didamel di luar terus lamun ka bumi teh sieun ka kontaminasi ku virus. Jadi abdi teh cenah monok teh misah jeung salaki teh. Lebih ka kitu. Bakal ku sieun berlebih-lebihan. Masya Allah. Pan euna mah lalaki jeung lalaki gelen muhrim kitu we, bahkan aya nu kitu sagala. Istilahnya muncul dengan salam corona. Kan muncul akhir-akhir ini ada salam Pancasila, ada salam corona, ini aya salam corona dukdak siku. Aya di aya mah salam teh kieu. Walaupun lalaki jeung lalaki, istri jeung istri, punten sanes muhrim cenah. Da sieun teh ya. Nah hadirin, ayahanda, bunda, teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya jelaskan, ada 3 aliran dalam menghadapi wabah dan situasi seperti ini. Yang pertama, ada pendekatannya pendekatan dengan logika yang disebut dengan kelompok Qadariyah atau Mu'tazilah. Kelompok Qadariyah ini adalah sebuah kelompok yang punya pemikiran dan keyakinan bahwa perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah. Jadi bagaimanapun kekuasaan makhluk manusia ini di atas segala-galanya. Mereka mengadopsi satu dalil di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 yang terjemahannya adalah kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa ingin kafir,
biarlah ia kafir. Itu mohon maaf, ada juga di dalam surat At-Taubah ayat 40 dan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Tuh, cenah Quran ge, rek kafir pe. Rek muslim beriman silakan. Jadi kumaha urang. Sampai kemudian ada juga yang mengatakan wa maromaita idromaita apapun yang kita lakukan, mohon maaf, apapun yang kita lakukan ya gimana kita aja. Gering ke dokter. Namun ke dokter muat cager. Salah? Tidak. Yang kedua ada sekte atau aliran yang menganggap bahwa setiap urusan itu gimana Allah. Yang disebut dalam teologi Islam disebut aliran Jabariyah. Jadi gimana Allah? Leho nongtot kumaha Allah. Ya, mau damel kumaha Allah. Duit mah diudag lumpat ditungan cicing jadi kumaha Allah we, masing diudag ge ku aya da Allah geus nyangtu kena sakit dosa kitu we. Tapi aneh, palebah lapar dahar, lamun nya ge kumaha Allah atuh lapar mah tong dahar. Kumaha Allah we anggar ngarebek beuteung. Kan begitu. Nah, teori atau aliran Jabar ini mengandalkan semuanya gimana Allah. Makanya dalam situasi ini kan tidak sedikit kawan-kawan yang tetap melakukan salat berjamaah di masjid dan banyak juga yang menentang di saat, mohon maaf, ada aturan-aturan social distancing, bahkan physical distancing itu mulai diberlakukan. Jalan terus sholat. Maut makumaha Allah. Pertanyaannya salah, enggak? Nah, itu dua aliran teologi dalam mensikapi masalah. Ada yang menggunakan pendekatan logika. Matak bebeakan. Cara untuk menangani wabah ini begitu dikerahkan segala kemampuan. Ada yang namanya tiba-tiba orang begitu, masker begitu langka dan mahal. Nah, ini yang sangat berbahaya. Maksud berbahaya ini sahabat, teteh dan akang, bunda. Tiba-tiba masker adalah bahan yang paling dikejar dan diburu orang. Dan pada saat yang sama, di saat masker dulu tidak pernah terindahkan hanya oleh orang-orang tertentu, tim tenaga medis, sekarang semua memburu masker. Anehnya, langka. Sudah mahal, langka pula. Gak tahu itu kemana. Maka kemudian pantas ya Islam itu mengajarkan paling berdosa kalau menimbun barang, ketika murah dibeli, ketika orang sudah kesulitan lalu dikeluarkan dengan barang yang mahal atau dengan harga yang mahal. Wah, doraka pisannya dam. Menang dina Islam. Menimbun barang untuk kemudian dijual pada saat langka dan semua manusia butuh, kemudian dengan harga yang mahal. Makanya mohon maaf, penimbun lalu alhamdulillah ditangkap oleh aparat. Kenapa? Karena itu kriminal. Di saat semua ngoceak butuh. Karena sekarang satu boxnya berapa? Masya Allah. Pakai masker, ngarah tidak terkontaminasi, itu salah. Tiba-tiba mau kemanapun harus cuci tangan. Kemana-mana di saku itu bawa. Kemudian ada barang yang sangat juga langka diburu orang. Hand sanitizer. Mahal. KB. Asup ke kantor, cuci tangan. Punten, cuci tangan. Ketika masuk kemana-mana, punten. Disuhunkan, dipinta, dititah, dipiwarang untuk apa? Untuk cuci tangan. Ayo gini ngomentar, senang. Wah datang nitah cuci tangan. Wah nitah dahar. Nitah ngumah leungeun mah seueur cenah, tapi ketika nitah dahar mah teu aya. Nah, itu karena pendekatan logika salah tidak. Dan yang kedua ada yang mengatakan kumaha. Salah tidak. Ada teologi aliran ketiga yang disebut dengan aliran ada yang berkembang, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teori atau aliran ini yang mencoba memadukan, mengharmonisasikan, mengkolaborasikan antara pemikiran teologi Qadariyah dan Jabariyah. Artinya apa? Berusaha harus. Hasil usahanya gimana Allah? Cuci tangan harus. Masker silahkan. Mau pakai hand sanitizer, mangga. Tapi setelah usaha dan yang sudah maksimal dan ikhtiar yang sudah maksimal, apapun yang terjadi, tunggu, tawakallah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadirin sahabat, bunda-bunda yang ada di lingkungan Majelis Ta'lim Nurun Nisa yang saya hormati dan yang saya kangen ini, Masya Allah. Intinya dalam menghadapi wabah seperti ini, takut, enggak.
Tapi please jangan berlebihan. Kita punya Allah. Lakukan ikhtiar maksimal, lalu hasilnya serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena kalau mengandalkan logika, misalkan virus ini tidak akan terinfeksi di tempat yang bersih. Ada yang mengatakan negara yang paling bersih Italia pun kena. Kalau urusan makanan yang lebih hati-hati, berapa banyak pejabat, dan mohon maaf hari ini, berapa banyak para tim tenaga medis yang kemudian wafat dengan asbab ini. Semoga mereka husnul khotimah. Karena mereka juga garda terdepan untuk membantu dan membela para pasien. Insya Allah syahid, insya Allah syahid. Insya Allah. Asal dalam bingkai muslim, beriman kepada Allah, insya Allah syahid. Jadi logika juga susah untuk menjawab. Kalau memang katanya virus corona itu panas, nyebarkan tulisan WA. Kenapa di negara-negara panas juga terkontaminasi? Menyebar. Tidak kalah dengan panas. Maka muncul kudu moyan lah. Baheula mapan moto teh. Moto teh jadi heureuy. Gawe teh moto we ayeuna mah mararotok jelema teh moto teh moto ngom. Di mana-mana maruka kaos kieu we cenah tararonggong. Tuluy beuteung kalah ieu jam 8 teh. Ayeuna mah sudah jadi fenomena biasa, bahkan seolah-olah menunggu matahari desieun ku virus. Karena banyak berjemur. Tapi banyak juga yang berjemur kena. Qadarullah. Intinya apa? Maksimalkan ikhtiar. Urusan hasil kita serahkan kepada Allah. Takut silahkan, tapi please takut jangan berlebih. Kita punya Allah. Takut terhadap makhluk, ya harus. Tapi dibalik takut kepada makhluk, ada yang mesti kita takuti. Dialah sang pemilik makhluk corona itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, Bunda, Teteh, dan Akang dimanapun, khususnya di lingkungan Majelis Ta'lim Nurun Nisa, subhanallah, ini hanya obrolan ya. Karena kami juga dipinta untuk oleh teman-teman, oleh Umi juga, Umi Ruli, untuk ngisi kajian walaupun jarak jauh, untuk direkam, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya hanya bisa berdoa buat ayahanda, bunda, teteh dimanapun, semoga Allah melindungi kita. Dan apapun yang terjadi, percayalah, tidak ada sesuatu yang terjadi bukan karena dengan izin Allah. Moal ayanu maut tanpa izin Allah. Moal aya nu nikah tanpa izin Allah. Moal aya nu ngalahirkeun tanpa izin Allah. Ingat, kelahiran bukan usia 9 bulan. Sok lamun kudu 8 bulan. Seorang ibu yang sudah mengandung 9 bulan, hejeun. Ari can widina mah boah moal kaluar. Ari tos widina mah karek 6 bulan, brol. Karek sabulan, brol, yang disebut dengan kaluron dalam bahasa sepuh kapunggur mah nya. Ya, aya nu namanya 7 bulan, brol. Ada yang lebih dari 9 bulan, belum. Ada baru 10 bulan, 11 bulan, bro. Sudah, biiznillah. Makanya Allah juga mengatakan, wallahu akhrajakum, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibumu, bukan ibu yang mengeluarkan. No. Bapak nu ngajadikeun, no. Allah. Semuanya ada dalam mimpi qadarullah. Namun pada saat yang sama, mari kita lakukan maksimalkan ikhtiar, ikuti aturan-aturan pemerintah yang ada untuk tetap social distancing, bahkan physical distancing. Dan kalau saya jujur, ya salat, jalan, tetapi tentu saja dengan pakai jarak 1,5 meter. Kemudian ikhtiarnya setiap masuk pakai sabun, karpet dibuka, setiap hari pakai disinfektan juga, dipel dan lain disemprot dan sebagainya. Apapun yang terjadi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman, ayahanda, bunda, dan teteh yang salehah ini. Itu saja deh kajian kita, insya Allahnya sekedar tilam rasa kasono kakangan. Mudah-mudahan satu saat kita berdoa segera wabah ini Allah ambil, karena Allah lah pemiliknya. Ya Rob, kami rindu sebentar lagi Ramadan, kalau tidak salah di tanggal 23 April ya, kita akan Ramadan. Ya Allah, sebagai hamba dan sebagai makhluk yang tidak berdaya, kami hanya bisa memohon dengan seluruh kepasrahan, walaupun kami malu untuk memohon karena dosa-dosa kami, ya Rabb. Izinkan kami untuk bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun ini dengan indah, untuk khusyuk kembali. Kami rindu ingin bertarawih bersama, kami rindu ingin sahur dan berbuka bareng, kami ingin ada kajian-kajian, ya Rabb. Wahai Allah, semoga doa-doa kami yang banyak dosa ini Engkau kabulkan, Engkau simpan di aras, dan besok lusa Engkau kabulkan untuk kami semua, sehingga makhlukmu yang bernama virus ini segera Kau ambil untuk hilang dari bumi Indonesia dan juga dunia pada umumnya.
Terima kasih sahabat, bunda dan ayah, akang dan teteh dimanapun Anda berada. Salam hormat, jazakumullah, jazakallah, jazakallah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.